Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat Pak. Pak. Alhamdulillah ya. Karena ini kita sudah siang hari. Ah, apakah masih tetap semangat dalam belajar hari ini? Semangat, Pak. Masih Pak, masih semangat. Alhamdulillah. Apakah semuanya sudah makan siang? Sudah, Sudah Pak. Pak, Ya, sudah, Pak. Yang sholat zuhur masih ada yang belum sholat zuhur? Sudah, Pak. sudah Pak. Sudah, Pak. Ini Alhamdulillah kalau berjamaah sholatnya, sudah Pak. sholat semuanya ya. Ah, Ya, Berarti bisa kita mulai lagi proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai, silakan Anda semuanya perhatikan di samping kiri kanannya masih adakah sampah yang berserakan? Silakan dibersihkan terlebih dulu sebelum kita mulai. Pak. Sudah, Anda sudah semuanya? Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah, Ketua kelas Yulianto, silakan pimpin doa kita sebelum memulai pembelajaran hari ini. Baik Pak. Baik teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Sebelumnya semuanya duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Rabbi shroli sadri wa yassir li sirli amri amri wahlul wahlul uqdatam uqdatam min min lisani lisani yafqahu yafqahu qawli. qawli. Amin. Terima Berdoa kasih ya Pak. Ananda Yulianto. Semoga dengan doa tadi dibukakanlah pintu hati kita untuk menuntut ilmu. Kemudian Amin. ah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bacakan ayat suci Al-Quran yang hafal. Salah satu ayat pilihan kepada Ananda M. Nur. Silahkan dibaca salah satu ayat Al-Quran. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساحون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله Sadaqallahul العظيم. azim. Terima kasih kepada Ananda M. Nur yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Ah, Lanjut kita absen terlebih dulu sebelum masuk kepada pembelajaran kita. Nanda, ada temannya hari ini yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa tuh Yulianto? Coba cek temannya yang tidak masuk hari ini. Teman kita Nelvagia Pak sama Manela Yarni, Pak. Nelayarni. Gimana Nelvagia sama Nelayarni itu Yulianto? Kalau Ada kabar? Nelayarni izin Pak, ada keperluan keluarga keduanya Pak. Keduanya. Kalau Nelvagia? Iya sama Pak. Sama, oke. Kita doakan semoga Nanda kita yang berdua di minggu depan bisa kembali bergabung bersama kita untuk pembelajaran ya. Iya Iya, Pak. Pak. Oke, pembelajaran kita hari ini Nanda itu tentang surat Al-Isra. Ayat 32 itu tentang larangan pergaulan bebas. Jadi sebelum kita mulai, sudah ada yang hafal dengan surat Al-Isra?
Belum, Pak. Pak. Belum. Kemudian yang dengan pergaulan bebas. Ada yang sudah hafal? Yang sudah tahu pengertian pergaulan bebas? Belum, Pak. Belum. Pembelajaran kita hari ini itunya tentang surat Al-Isra. Ya, ayat yang ke-32 dan juga larangan pergaulan bebas. Nah, yang di mana di sini kita memiliki 4 pertemuan. Yang mana pertemuan pertama ini surat Al-Isra ayat 32 larangan pergaulan bebas. Yang kedua nanti di minggu depan itu tentang surat An-Nur ayat yang kedua. Itu larangan berbuat zina. Dan pertemuan kita yang ketiga yaitunya tentang pergaulan bebas. Nah, di sana kita apa itu pergaulan bebas. Dan pertemuan kita minggu keempat yaitunya tentang zina. Nah, di sana nanti baru kita pelajari macam-macam zina, dampak-dampak negatif dari orang yang berlaku atau berbuat zina. Kemudian, sebelum masuk tentu kita baca dulu tujuan pembelajaran kita. Ananda Sukriandi. Silakan dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya Pak, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan hukum bacaan atau hukum tajwid, surat Al-Isra ayat 32. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan pengertian asbabun nuzul dan asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 32. Dan terakhir, Pak, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, Pak. Ya, terima kasih Hananda Supriyadi. Jadi Ya, Pak. tuj- tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 ya. Jadi yang pertama itu kita membaca surat Al-Isra dengan baik dan benar. Yang kedua, menghafal. Nanti Anda harus hafal surat Al-Isra ini. Yang ketiga, menentukan hukum tajwid. Bisa nanti setelah Pak jelaskan nanti kan duduk berkelompok menentukan hukum tajwid dan juga menyebutkan pengertian dari asbabun nuzul serta isi kandungannya. Jadi, sekarang masuk kita yang pertama itu membaca. Ah, Ananda Yulianto. Coba dibaca Iya, dalil Pak. tentang pergaulan bebas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Oke, bagus ya. Bacanya sudah lancar. Ananda M. Nur. Coba Ananda M. Nur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله Allahul العظيم. azim. Oke, berarti Ananda semuanya sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, berarti Ananda tinggal lagi menghafal ayat Al-Quran tersebut. Ya, Coba Pak Pak. kasih waktu 3 menit karena ayatnya ini pendek. Siapa yang hafal? Pak kasih waktu 3 menit. Nah, silakan dihafal. Siapa yang hafal lebih cepat dikasih nilai A+.
Oke, ada yang sudah hafal? Ananda Saya, Ruswandi, Pak. sudah hafal? Ya, Pak. Kalau sudah coba dibacakan Ruswandi. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisa wasa'a sabila. Ya, Pak. Ya, luar biasa ya. Dalam waktu singkat, Ananda Ruswandi bisa menghafal ayat Al-Quran. Siapa lagi yang bisa? Ada lagi yang bisa menghafal? Saya, Pak. Oke, silakan. Yulianto. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dah, Pak. Luar biasa ya, bisa menghafalnya. Bagian apa yang belum hafal? Itu tolong dihafal di rumah. Minggu depan Pak. yang belum hafal ini Pak tagih kembali hafalannya. Apakah Ya, benar-benar Pak. dihafal di rumah atau tidak? Kemudian kita nentukan hukum tajwid. Sebelum Pak bagi nanti berkelompok, Pak jelaskan dulu tentang hukum tajwid. Yang pertama ada yang berhubungan dengan nun sukun. Atau kita nyebut dengan nun mati atau tanwin. Jadi di sini ada 5 macam bagiannya. Yang pertama ikfa. Ikfa itu berapa jumlah hurufnya Yulianto? 15, Pak. 15. Apa pengertiannya Yulianto? Ikhfa apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 dibaca dengung, Pak. Dibaca dengung ya, pintar. Yang kedua izhar. Apa itu Sukriandi? Pengertiannya? Ya, jelas, Pak. Dibaca jelas. Dibaca jelas. Hurufnya Ya, apa? hurufnya ada 6, Pak. Apa saja itu Sukriandi? Alif, ha, kha, ain, goin, ha, Pak. Ya. Yang ketiga idgham biguna. Apa itu M Nur? Pengertiannya? Idgham guna ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, ya. Cara membacanya dengan gunah, Pak. Iya. Pintar ya. Berarti sudah tahu Anda dapat semuanya dengan huruf-hurufnya beserta dengan pengertiannya dan bagaimana cara membacanya. Dan juga nanti ada idgham bila guna hurufnya ada 2, lam dan ro. Kemudian ada iklab itu hurufnya ba. Kemudian ada mim sukun. Ada safawi, ada izhar safawi, ada idgham mimi atau idgham mutasalain. Nah, kemudian ada yang lagi dengan gunah, yang dengung. Itu dengan nun yang bertasdid. Kemudian mim yang bertasdid. Kemudian ada alif lam samsiah dan alif lam komariah. Paham dengan hukum tajwid? Anda Paham, semuanya Pak. ada paham? Iya, Pak. Pak. Kalau paham sekarang Pak bagi tugas berkelompok. Kelompok pertama itu tentang hukum tajwid. Itu ketuanya Ananda M Nur. Ya, Ananda M Pak, Nur, ya, tolong Pak. dicari hukum tajwid apa saja yang terdapat itu di dalam surat Al-Isra ayat 32. Ya, Pak. Ya. Kemudian kelompok 2 yaitu Ananda Yulianto. Iya, Pak. Ananda tolong cari asbabun nuzulnya. Dari surat Al-Isra. Sebagai ketuanya ya, pimpin anggotanya untuk Iya. mendiskusikannya bersama-sama. Iya, Dan Pak. yang ketiga tentang Ananda Sukriandi. Ada Ananda Sukriandi? Ya, Pak. Ini kelompoknya tugas Ananda sebagai ketua di kelompok. Tolong Ananda cari itu isi kandungan dari
surat Al-Isra ayat 32. Ya, Oke, Pak. Pak, kasih waktu 5 menit di dalam menyelesaikannya. Silahkan Anda selesaikan sekarang. Tidak ada yang main-main ya. Iya, Pak. Pak. Langsung dikerjakan. Nanti yang sudah siap, tampilkan langsung. Saya udah siap, Pak. Sudah siap. Kelompok berapa tadi, Yulianto? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Apa pembahasannya tadi? Masalah asbabun nuzul, Pak. Asbabun nuzul. Bisa langsung dipresentasikan, Yulianto? Bisa, Pak. Silakan Yulianto presentasikan langsung. Ya, Masih asbabun kami nuzul. dapat. Asbabun nuzul menurut bahasa itu asbab yang berarti sebab dan nuzul yang berarti turun. Sedangkan menurut istilah asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Terus untuk asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat ke-32, asbabun nuzulnya adalah sesuai dengan yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW, bertanya, meminta izin untuk melakukan zina. Terus Rasulullah menolaknya dengan tegas. Maka turunlah ayat Quran surat Al-Isra ayat yang ke-32. Itu Pak asbabun nuzulnya, Pak. Ya, terima kasih ya telah mempresentasikannya. Oke, kelompok Iya, lain. Pak. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan. Langsung ke kelompok 2 tanyakan. Ya, bertanya Eh, Pak, kelompok 3. ya, langsung ke kelompok 2, Sukriandi. Eh, ya, Ah, pertanyaannya adalah apa arti asbab tadi kelompok 1? Artinya sebab Pak apa eh, Sukri? Oke, pintar ya. Ah, Ya, Jadi sedikit Pak jelaskan, yaitunya tentang asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti asbab, yang berarti sebab, dan nuzul yang berarti turun. Sedangkan menurut istilah, sebab-sebab yang membelatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Katsir, bahwa asbabun nuzul ini terjadi dengan suatu kisah. Yang mana ada seorang pemuda itu yang datang kepada Rasulullah, ya. Dia meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan zina. Maka dengan permintaan tersebut, sontak Rasulullah jelas-jelas dengan tegas melarangnya bahwa zina itu adalah perbuatan yang salah, yang tidak boleh dilakukan. Dengan tegasnya turunlah surat Al-Isra ini ayat yang ke-32 bahwa zina itu dilarang oleh Allah. Oke, Anda paham semuanya? paham, Pak. Paham, Paham, Pak. oke. Kelompok Sukriandi sudah siap? Oh, sudah, Pak. Kalau sudah, silakan Sukriandi mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Pak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isi kandungan surat Al-Isra ayat 32, Pak. Yang Ya, pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan zina. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan yang sangat buruk. Yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Demikianlah ya. presentasi kami, Pak. Terima kasih. Berarti ada 4 ya. Kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Isra. Kelompok lain, silakan tanyakan. Ada yang ingin dipertanyakan kepada kelompok 3?
Tidak, Pak. Tidak, pas. M. Nur, ada yang ditanyakan M. Nur? Pas, Pak. Pas ya. Oke. Kalau pas, berarti isi kandungannya yang pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Jadi jangankan untuk melakukannya, untuk mendekati saja kita sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekati zina itu tindakan agar kita tidak terjerumus kepada perzinaan. Nah, bagaimana caranya diri kita menghindari yang namanya perbuatan zina. Dan yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Nah, dengan zina bisa menghilangkan harga diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat. Nah, dan yang terakhir, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Jadi, zina ini adalah pergaulan bebas dan salah satunya nanti ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu yang pergaulan bebas. Dan yang terakhir, kelompok yang terakhir yang belum tampil itu kelompok yang ketuanya tadi M. Nur. Dari Wah, ayat ini tadi M. Nur, apa yang M. Nur temukan bersama kelompoknya hukum tajwid apa saja? ya. Yang pertama, wala. Lanya mat tawi'i, Pak. Terusnya, Ya, tokok rabu. Khomati huruf kalkalah sugra. Terus, oke. buzina. Buzina itu alif lam syams. Ya, alif lam syamsiyah. Terus, na. Na itu mat jais munfasil, Pak. Ya, Na, nanya guna. Mungkin itu, namanya Pak. guna. Itu aja. Ya, ya. Oke, kelompok lain ada yang tambahan selain yang disebut oleh Ananda M. Nur? Ah, ada yang lain enggak? Yang tadi yang belum kelihatan oleh Ananda M. Nur? Tapi bagi kelompok lain tampak. Coba dilihat kembali ayatnya bersama-sama. Coba izin, Pak. Ya, Pak. Puasa, puasa itu mat wajib, Pak. Wasa amat wajib. Coba alasan Ya, Yulianto. eh, panjang 2 harakat atau lebih, letaknya di tengah-tengah kata, Pak. Oke, bagaimana jawaban Ya, Yulianto? itu aja. Bagaimana jawabannya ya? Pak Sukriandi, benar? Setuju, Pak. Setuju ya. Berarti sudah paham tentang hukum tajwid. Berarti ketiga-tiga kelompoknya kita sudah tampil ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, Ya, berarti Pak. ketiga-tiga kelompoknya kita sudah tampil. Nah, maka sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, tadi ada beberapa Bapak yang belum hafal. Nanti di rumah tolong dihafal. Ya, Pak. Jadi siapa Anda Pak yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Ketua bisa? Bisa, Pak. Coba simpulkan dari awal tadi apa-apa saja materi kita yang kita pelajari. Kesimpulannya, Allah SWT sangat mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas. Hal ini karena perilaku tersebut memiliki banyak dampak negatif, kerugian baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu Ya, wajib bagi kita untuk menjauhi pergaulan bebas dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, memilih pergaulan Baik. serta lingkungan yang baik dan bermanfaat yang selalu terisi dengan hal-hal yang positif. Itu kesimpulannya, Pak. ya, terima kasih ya. Luar biasa bisa menyimpulkan kegiatan kita dari awal. Berarti Yulianto ini memang fokus belajar ya. Ya, Pak. Sehingga dia Ya, bisa eh, menyimpulkan materi kita yang panjang tadi. Ya, jadi dari tujuan kita, Pak harapkan nanti yang pertama Ananda bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jadi tadi yang masih gak terbata-bata di dalam membaca Al-Quran,
tolong kembali diperbaiki. Kemudian yang belum hafal tadi, Ananda M. Nur ya. Nanti Ya, dihafal lagi ya Pak. M. Nur. Ya, Minggu Pak. depan Pak minta tagihannya. Nah, mungkin itu pada pertemuan kita pada siang hari ini. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan kepada Yulianto memimpin doanya. Iya, Pak. Baiklah teman-teman semua, pembelajaran kita sudah berakhir. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Rabbil alamin. Berdoa selesai. Oke, Ya, Pak. sekian terima kasih pada Ananda. Kita lanjut pertemuan kita selanjutnya. Akhir kata, Pak Sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.